Baik, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Kita akan belajar untuk kasus peletakannya dalam jepit bebas. Kita akan menghitung gaya dalamnya. Baik, diketahui ada struktur seperti ini. Peletakan jepit bebas dengan panjang bentang 10 meter dengan beban-beban seperti ini. Oke, ditanya adalah bidang gaya dalam, normal, lintang, dan momen lentur. Baik, kita selesaikan. Langkah penyelesaiannya sama dengan contoh-contoh soal sebelumnya, yakni pertama kita hitung reaksi peletakan dari struktur ini. Kalau kita lihat, berarti kalau yang ada peletakan kan hanya di bagian jepit. Di sini tidak ada. Berarti kita hitung reaksi peletakan di sini. Baru kita buat potongan, kita tentukan potongan-potongan untuk yang akan kita tinjau. Baru kita buat persamaan gaya dalam, di mana persamaan gaya dalam ini akan membantu untuk menghitung gaya dalam di sepanjang bentang ini. Baik, langsung saja mari kita hitung reaksi peletakan, di mana reaksi peletakan itu kita hitung menggunakan persamaan-persamaan kesetimbangan. Ada 3, sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma momen di titik tertentu sama dengan 0. Nah, di sini kalau peletakan jepit berarti ada 3 reaksi ya. Dan kalau itu berarti kita bisa hitung, misalkan pertama kita hitung reaksi arah horizontal. Berarti sigma gaya arah horizontal. Kita lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja di arah horizontal. Ada RHA, ada P, dan ada P juga di sini. P yang dimaksud adalah P yang sudah diuraikan ke arah horizontal. Kalau mau uraikan, berarti P dikalikan dengan cos 45. Demikian juga P yang ada di sini dikalikan dengan cos 45. Seperti ini teman-teman, kalau diasumsikan ke kanan itu positif, berarti RHA positif, P cos 45 negatif, P cos 45 negatif. Dari sini kita bisa hitung, karena di persamaan ini yang tidak diketahui hanya RHA, jadi kita bisa hitung nilai RHA. Kita sendirikan RHA, kedua ruas kita tambahkan dengan P cos 45, kita tambahkan dengan P cos 45 sehingga ruas kiri tersisa RHA, sedangkan ruas kanan ada ini. Kita substitusikan nilai P, diketahui di data soalnya. Kemudian kita hitung didapatkan RHA sama dengan 70,711 kN. Positif berarti arahnya sesuai dengan permisalan yang kita pakai di awal. Oke, kita juga dapat menghitung FVA. Kita boleh menggunakan sigma vertikal sama dengan 0. Kita juga bisa menggunakan sigma momen sama dengan 0 untuk menghitung RVA dan MA. Tapi karena kalau orang pakai sigma vertikal yang tidak diketahui hanya RVA, berarti orang boleh langsung pakai sigma vertikal. Oke, kalau diasumsikan positif itu ke atas, berarti kita lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja ke atas. Ada RVA, ada Q. Maksud saya yang bekerja di arah vertikal. Ada RVA, ada Q. Beban trapesium ini, segi 4 dan segitiga. P dan P. Ini P diuraikan ke di arah vertikal berarti ada P sin. P sin sudut 45 dan P sin sudut 45. Baik, berarti kalau yang positif hanya RVA, karena hanya RVA yang gayanya ke atas. Sedangkan Q, P, dan P ini negatif. Oke, mari kita lihat. Ini seperti biasanya. Untuk ini adalah untuk beban persegi panjang, ini adalah resultannya. Di mana resultan adalah tinggi beban kali panjang beban. Dan ini adalah resultan untuk beban segitiga, digunakan rumus ruas segitiga, yakni setengah kali tinggi beban kali panjang beban. Ini adalah penguraian dari P, sehingga karena hanya RVA yang tidak diketahui bisa kita hitung. Persamaan yang di atas ini boleh terang tulis seperti ini, di mana yang di bawah ini terang masukkan nilai dari Q berapa, serta sudah dimasukkan nilai dari P.
Sehingga didapat RVA sama dengan ini, 470,707 kN. Baik, selanjutnya yang tidak diketahui yakni momen di A. Reaksi momen di A, kita bisa hitung menggunakan sigma momen di titik manapun, karena yang tidak diketahui tinggal momen di A. Oke. Ya. Sigma momen di titik A. Mari kita lihat gaya-gaya apa saja yang menyebabkan titik A berputar. Ada Q, P, dan P, serta ada MA itu sendiri. RVA dan RHA tidak menyebabkan titik A berputar atau tidak menyebabkan momen terhadap titik A. Oke, kalau kita sigma momen di titik A sama dengan 0 positif jika berputar searah jarum jam, ini adalah asumsi perhitungan yang kita gunakan. Kita tinjau satu persatu mulai dari MA. MA itu berputar berlawan arah jarum jam berarti negatif. Kemudian ada Q. Untuk beban yang persegi panjang berarti kita hitung dulu resultannya. Resultannya ini ya, tinggi beban kali panjang beban. Kemudian jarak. Jarak, kalau momen kan gaya kali jarak. Jarak dari resultan ke titik tinjauan itu, kalau resultannya kan ada di tengah. Berarti jarak dari tengah sini ke sini. Sama saja dengan jarak dari setengah dari 3 meter atau 3/2. Positif karena berputar searah jarum jam. Kemudian untuk segitiga ini, kita hitung juga resultannya. Resultan berarti pakai luas segitiga, setengah kali tinggi beban, kali panjang beban. Jarak dari resultan ke titik tinjauan, yakni kalau di segitiga berarti kita ketahui resultannya itu ada sepertiga ke siku-siku. Sepertiga dari panjang beban ke siku-siku, bagian siku-siku. Sedangkan 2/3 dari panjang beban ke bagian yang bukan siku-siku. Jadi kalau resultannya ada di sepertiga dari sepertiga ke siku-siku, maka jaraknya adalah 3 meter tambah sepertiga dari 2 meter. Seperti ini. Oke. Kemudian ada P, ini P sin 45 diuraikan ke arah vertikal. Jaraknya itu 5 meter, positif karena berputar searah jarum jam. Kemudian ada juga P sin 45 di sini. Jaraknya 10 meter, positif karena berputar searah jarum jam. Nah, yang akan kita hitung adalah MA ya. Di sini Q diketahui, P juga diketahui. Berarti yang tidak diketahui hanya MA. Jadi kita bisa hitung. Nah, kalau kedua ruas kita tambahkan dengan MA, berarti ruas kiri tidak lagi ada MA, ruas kanan ada MA. Jadi, boleh tolong tulis persamaan ini seperti ini. Baru kita substitusikan nilai-nilai Q dan P menjadi seperti ini, lalu dihitung, didapatkan MA sama dengan 1346,9968 kN. 1346,9968 kN. Baik, perhitungan ini bisa kita kontrol. Bisa kita kontrol apakah sudah benar atau keliru. Nah, setelah kita hitung reaksi peletakan, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat potongan. Di mana potongan-potongan ini ditentukan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita lihat di bagian yang mengalami perubahan seperti itu. Jadi kalau kita jalan dari sini ke sini, kita lihat dari sini dia ada bisa kita potong di sini, potongan satu-satu, lalu jalan terus, dapat beban segitiga, berarti ada terjadi perubahan, bisa kita potong lagi, jalan terus, beban segitiga habis, berarti ada perubahan, potong lagi. Terus sudah tidak ada perubahan, jadi tidak ada lagi potongan. Begitu. Jadi kita tentukan potongan yang akan kita tinjau. Berarti kalau potongan satu-satu kita tinjau dari 0 sampai 3 meter. Potongan 2-2 kita tinjau dari 3 meter sampai 5 meter. Potongan 3-3 kita tinjau dari 5 meter sampai 10 meter. Oke.
setelah kita buat potongan, kita langsung tinjau saja setiap potongan-potongan untuk mendapatkan persamaan gaya dalam. Sehingga setelah ada persamaan gaya dalam, kita bisa gambarkan bidang gaya dalamnya. Baik, langsung saja kita lihat ke potongan satu-satu. Oke, ini potongan satu-satu teman-teman. Nah, kita bisa memilih untuk melihat free body kiri atau kita akan melihat free body kanan. Nah, kalau kita lihat free body kanan, maka kita akan bertemu dengan gaya-gaya seperti ini. Ada beban persegi panjang, segitiga, beban ini, dan beban ini. Sedangkan kalau kita lihat potongan free body kiri, maka kita akan bertemu dengan beban-beban ini. Maka lebih sederhana kalau kita melihat free body kiri. Jadi orang bisa melihat free body kiri atau kanan, tinggal terserah mana yang lebih sederhana. Sebaiknya yang lebih sederhana yang kita tinjau. Dan seharusnya hasilnya sama. Baik, setelah itu kita keluarkan gaya-gaya dalamnya. Ya, ini ada gaya dalamnya, ini ada gaya normal. Ya, dia seharusnya keluar di balok. Ini ada kesalahan. Dan gaya-gaya dalam ini, gaya normal, lintang, dan momen lentur, itu semua seperti biasanya diasumsikan positif terlebih dahulu. Ya. Nanti kalau dihitung kemudian didapat negatif, berarti asumsi atau permisalan yang kita gunakan itu keliru atau seharusnya itu berlawanan arah dengan permisalan yang kita gunakan. Baik, nah setelah kita memilih free body yang akan kita tinjau, kita sudah menggambar free body-nya, kemudian kita sudah munculkan atau keluarkan gaya-gaya dalam yang dapat terjadi dengan semua diasumsikan positif. Selanjutnya kita langsung hitung saja gaya besar gaya dalam yang terjadi. Cara menghitungnya seperti biasa kita langsung menggunakan persamaan-persamaan kesetimbangan yang ada, yakni sigma gaya arah vertikal, sigma gaya arah horizontal, dan sigma momen di titik tertentu. Tergantung gaya dalam itu bisa diselesaikan dengan persamaan apa. Jadi kalau kita lihat gaya normal ini kan dia bekerja di arah horizontal. Berarti dia bisa dihitung dengan menggunakan sigma gaya arah horizontal sama dengan 0. Ya. Sigma gaya arah horizontal, kita lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja di arah horizontal. Ada RHA dan ada N1. Berarti kalau kita asumsikan ke kanan positif, keduanya positif ya. Seperti ini dapat kita tulis. Sehingga yang akan kita hitung adalah N1, kedua ruas kita kurangkan dengan RHA. Didapatkan hasil seperti ini. N1 sama dengan minus RHA. Kita masukkan besar nilai RHA yang sudah dihitung di reaksi peletakan, sehingga didapat N1 sama dengan minus 70,711 kN tekan. Oke, berarti ya, nilai N1 atau gaya normal dari 0 sampai 3 meter, dari 0 sampai 3 meter terjadi gaya tekan sebesar 70,711 kN. Oke, arahnya ini seharusnya berarti ke kiri ya. Oke. Selanjutnya gaya lintang. Gaya lintang dia bekerja di arah vertikal. Berarti kita boleh gunakan sigma atau jumlah gaya-gaya arah vertikal sama dengan 0. Baik. Ya, kita lihat yang bekerja arah vertikal berarti ada RVA, ada Q yang akan diwakilkan oleh resultan, dan ada Q1. Oke, kalau kita asumsikan positif itu ke atas, berarti RVA positif, Q dan Q1 negatif, resultan dari Q. Oke, bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini adalah RVA positif, negatif, ini resultan dari Q. Resultannya kita hitung menggunakan rumus luas. Kalau bangun segi 4, dalam kasus ini kan segi 4 atau persegi panjang. Jadi kita gunakan rumus luas persegi panjang, yakni tinggi beban kali panjang beban. Q kali X1. Dan gaya dalam lintangnya. Gaya dalam lintangnya. Oke, yang akan kita hitung Q1 ya. Jadi kita sendirikan Q1
kedua ruas boleh orang tambahkan dengan Q1, ruas kiri tambah Q1 berarti ini habis, dan ruas kanan tambah Q1 ada Q1 di sini. Berarti Q1 sama dengan RVA kurang Q kali X1. Atau bisa kita tulis kembali seperti ini. Nah, setelah itu, ya bisa kita langsung substitusikan nilai-nilai yang diketahui, yakni RVA dan Q. Seperti ini. Dan dari sini kita boleh lihat bahwa persamaan gaya dalam lintang ini itu dalam kondisi linier. Kenapa linier? Karena dia memuat nilai X, variabel X. Artinya nilai Q1 itu tergantung dari X-nya, X1-nya. Kalau X1-nya sama dengan 0, Q1-nya sekian. Kalau X1-nya sama dengan 1, Q1-nya sekian. Berbeda dengan sebelumnya. Berbeda dengan saat X sama dengan 0. Jadi dia berbeda-beda. Dan linear karena X1 ini sendiri masih pada kondisi pangkat 1. Jadi dia masih linear. Berbeda kalau kita lihat ini, gaya normal dia kan konstan. Konstan artinya berapapun nilai X-nya dari 0 sampai 3, gaya normal yang terjadi adalah sebesar ini. Minus 70,711 kN. Oke, karena ini linear, maka untuk gambar bidang gaya dalamnya, kita boleh hanya menentukan 2 titik saja. Ya, biasanya titik awal dan akhir. Kemudian dari kedua titik itu kita langsung sambungkan saja dengan satu garis lurus yang menghubungkan 2 titik itu. Karena dia dalam bentuk linear. Oke, seperti ini. Jadi saat X1 sama dengan 0, kan X1 dari 0 sampai 3. Berarti saat X1 sama dengan 0, artinya dia ada di ujung sini. Kita substitusikan nilai X1 sama dengan 0. X1 sama dengan 0, berarti ini hilang, tersisa ini. Berarti Q1 sama dengan ini, 470,707 kN. Kalau kita perhatikan nilainya sama dengan reaksi peletakan yang terjadi. Baik, kemudian jika X1 sama dengan 3 meter, berarti dia ada di ujung potongan. Kan X1 itu dari 0 sampai 3 meter. Maka didapat, kita substitusikan nilai ini, nilai 3 meter ke X1, berarti jadi seperti ini. Langsung hitung saja, didapat Q1 sama dengan 170,707 kN. Oke, dari kalau sebentar mau gambar, kita langsung tentukan titik ini di X1 sama dengan 0, titik ini di X1 sama dengan 3 meter, kemudian langsung kita sambungkan. Dari situ dapat digambarkan untuk bidang gaya dalam lintang pada kondisi 0 sampai 3 meter. Baik, selanjutnya yang belum diketahui adalah momen, berarti kita boleh menggunakan persamaan momen. Persamaan momen bisa di titik manapun, iya, karena tinggal momen juga yang belum diketahui, jadi kita boleh menghitung momennya, persamaan momennya seperti apa. Oke, kalau kita tinjau di potongan satu-satunya, seperti ini, berarti gaya-gaya apa saja yang menyebabkan momen terhadap titik 1 ini di tempat potongannya. Yang pertama ada MA, kemudian ada RVA, ada Q yang diwakili oleh resultan, dan ada M1. Kalau kita lihat RHA, Q1, dan N1 itu tidak menyebabkan titik 1 yang ada di sini berputar. Nah, yang menyebabkan rotasi atau ada mengakibatkan momen terhadap titik 1 hanya gaya-gaya yang disebutkan tadi. Oke, langsung saja asumsi perhitungan yang digunakan adalah positif berputar secara jarum jam. Baik. Ya, MA itu dia berputar berlawanan arah jarum jam, berarti negatif. RVA dia berputar searah jarum jam, positif. Jaraknya ke potongan itu ini, X1. Kan ini dipotong sejauh X1 tuh, X1 dari sini. Berarti jaraknya RVA kali X1. Jaraknya X1. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Baru ada Q, dia resultannya berputar seperti ini terhadap
potongan atau tinjauan, berarti negatif karena berputar berlawanan arah jarum jam, di mana besarnya resultan itu tinggi beban kali panjang beban. Jadi panjang beban itu sepanjang X1. Karena kan dia dipotong, ya dia dipotong sepanjang X1. Dan itu adalah panjang beban juga dari beban ini, beban terbagi rata ini. Ini adalah resultannya, dan ini adalah jarak dari resultan ke titik potongannya. Dimana kita ketahui bersama bahwa resultan dari beban persegi panjang itu terletak di tengah. Jadi kalau panjang bebannya X1, maka jarak dari tengah ke pinggir kanan sini berarti sama saja dengan setengah dari X1 atau X1 per 2. Dan ada juga M1, dia berputar begini, berlawanan arah jarum jam, berarti negatif. Yang akan kita hitung adalah M1. MA, RVA, dan Q itu diketahui dan sudah dihitung tadi. Berarti kita sendirikan M1, kedua ruas boleh kita tambahkan dengan M1. Jadi ruas kiri tambah M1, hilang M1-nya. Ruas kanan kita tambah M1, ada M1. Jadi M1 sama dengan minus MA tambah RVA X1 kurang Q X1 kuadrat per 2. Oke, atau bisa ditulis seperti ini. Nah, kita masukkan, substitusikan nilai-nilai yang ada, MA sudah dihitung, RVA, dan Q. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa persamaan ini adalah kuadratik. Bagaimana? Karena dia memuat variabel X dengan pangkat tertinggi itu adalah 2. Berarti sebentar gambarnya itu berbentuk kuadratik. Untuk menggambarnya berarti kita harus menentukan beberapa titik. Tidak bisa hanya 2. Semakin banyak titik, semakin akurat gambar yang kita buat. Oke. Nah, di sini akan ditentukan 2 titik. Tapi dalam penggambarannya harus lebih dari 2 titik. Nah, kalau X1 sama dengan 0 berarti di ujung ya. Di ujung kita substitusikan nilai 0 ini ke persamaan yang ada seperti ini. Jadi ini habis, tersisa ini. Jadi di ujung sini momen yang terjadi adalah ini. Yakni dia akan sebesar gaya dalam. Dia akan sebesar reaksi peletakan yang akan menahan. Ini gaya dalamnya, ya, reaksi peletakannya ini. Oke. Baik, selanjutnya, jika X1 sama dengan 3 meter, berarti sama saja kita langsung substitusikan atau kita ganti semua X1 dengan 3 meter, seperti ini. Baru dihitung didapatkan hasil seperti ini. Baik. Ya, kita sudah selesai untuk potongan 1-1, selanjutnya potongan 2-2. Oke. Ya, potongan 2-2 teman-teman, kalau kita lihat sebelumnya dia ada di sini. Ya, potongan 2-2 teman-teman, kita bisa lihat ini potongan 2-2. Nah, kita boleh tinjau free body kiri atau free body kanan. Tapi kalau kita lihat, kalau kita mau tinjau free body kiri, maka kita akan bertemu dengan ini RHA, RVA, MA, beban persegi panjang, dan ada beban trapesium. Dan kan kalau kita tinjau beban di free body kanan, kan tadi free body kiri. Sekarang kalau kita tinjau free body kanan, berarti kita akan bertemu dengan beban segitiga, beban yang membentuk sudut ini. Nah, seperti yang sebelumnya dibahas bahwa kita boleh meninjau free body kiri maupun free body kanan. Tapi, sekali lagi dilihat mana yang lebih sederhana. Nah, kalau kita tinjau free body kiri, maka kita akan bertemu dengan beban trapesium. Itu berarti kita harus menentukan tinggi dari segitiganya, tinggi dari persegi
panjangnya. Jadi akan lebih memperpanjang langkah pengerjaan kita. Jadi untuk lebih mudah bisa kita tinjau free body kanan saja. Seperti itu, sehingga di sini akan ditinjau untuk free body kanan. Baik. Nah, kita sudah memilih free body bagian mana yang akan kita tinjau. Selanjutnya, kita gambar setiap gaya-gaya yang ada, gaya-gaya luar yang ada, yakni termasuk reaksi peletakan jika ada. Ini ada beban segitiga, ada beban yang membentuk sudut. Baik, setelah itu, setelah kita gambar, kita munculkan atau kita tampilkan gaya-gaya dalam yang mungkin terjadi, dan semuanya diasumsikan dalam kondisi positif. N2, M2, dan Q2, normal, lintang, dan momen. Oke, setelah itu, langsung saja kita hitung. Kita lihat gaya normal N2 bekerja di arah horizontal, berarti bisa gunakan sigma gaya arah horizontal sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja arah horizontal ada N2, ada P jika diuraikan ke arah horizontal, dan P diuraikan juga ke arah horizontal. Kalau kita asumsikan ke kanan positif, berarti semuanya ketiganya bernilai negatif. Ya, seperti ini. Yang akan kita hitung adalah N2. Berarti kita sendirikan N2 dengan cara kedua ruas kita tambahkan N2. Ruas kiri tambah N2 berarti habis ini. Ruas kanan tambah N2 ada N2. Berarti N2 sama dengan minus P cos 45 kurang P cos 45. Kita bisa tulis seperti ini. Di mana ini sama ya. Berarti bisa dijumlahkan jadi minus 2 P cos 45. Kita substitusikan nilai P-nya, yakni 50 kN, baru kita hitung. Didapatkan minus 70,711 kN. Oke. Berarti tekan ya. Nah, ini X2 itu berjalan dari B ke A, dari kanan ke kiri, di mana itu 5-7 meter. Ya. 5-7 meter. Berarti 5 meternya di sini, 7 meternya di sini. Berarti sepanjang terjadi beban segitiga, itu balok mengalami gaya dalam normal sebesar ini, tekan, minus 70,711 kN. Konstan. Artinya dari 5 meter sampai 7 meter besarnya sama. Tekan sebesar ini. Baik, selanjutnya gaya lintang. Kita lihat gaya lintang bekerja di arah vertikal ya. Berarti kita gunakan persamaan jumlah gaya-gaya arah vertikal. Ya, maksud saya gaya lintang bekerja arah vertikal. Berarti kita langsung gunakan jumlah gaya-gaya arah vertikal sama dengan 0. Oke. Nah, gaya yang bekerja arah vertikal ada Q2, ada P, dan ada P yang ada di sini. Oke. Jadi P yang saya maksudkan adalah P yang sudah diuraikan ke arah vertikal. Cara penguraiannya berarti P dikalikan dengan sin 45. Kan kalau ke arah horizontal kalikan dengan cos. Kalau ke arah vertikal ini kalikan dengan sin. Jika sudutnya ada di sini. Nah, langsung saja kita asumsikan positif ke atas, berarti Q2 positif, sedangkan P sin 45 negatif, dan P sin 45 yang ada di sini negatif. Oh iya, terlewatkan. Selain Q, P, dan P ini, gaya vertikal yang bekerja juga adalah beban segitiga ini. Nah, beban segitiga ini akan kita hitung besarnya kan beban segitiga ini akan diwakili oleh resultan. Di mana besar resultan itu harus kita hitung dengan menggunakan rumus luas segitiga. Kita hitung menggunakan rumus luas segitiga. Jadi kita harus mengetahui tinggi ini. Tinggi bebannya dan panjang bebannya. Oke. Nah, di sini karena X2 berjalan dari
kanan ke kiri. Iya. Yang akan kita hitung ini bagian yang agak tua, biru tua ini. Berarti panjang bebannya adalah X2 kurang 5 meter. Ya kan, X2 walaupun dihitung dari sini, dia kan mulai dari 5 sampai 7. Berarti panjang X2 itu sama saja dengan panjang ini kurang 5 meter ini. Jadi X2 kurang 5 meter. Oke, kita akan hitung tinggi ini. Kita menggunakan kesebangunan juga, yakni segitiga besar atau segitiga total ini dan segitiga ini, di mana kedua segitiga tersebut sebangun. Jadi boleh kita gunakan bagian tinggi segitiga kecil per tinggi segitiga total sama dengan panjang alas segitiga kecil per alas total, di mana kita ketahui bahwa tinggi ini adalah tinggi beban terbagi ratanya, sedangkan ini panjang bebannya adalah panjang segitiga secara keseluruhan, yakni 2 meter. Seperti ini adalah tinggi, ya ini Y ini untuk ini ya, untuk ini. Tinggi segitiga ini per tinggi total sama dengan alas segitiga kecil per alas total. Dapat kita hitung nilai Y seperti ini. Y sama dengan 50 kN per meter, meter kali meter kali X2 kurang 5. Oke. Baik. Jadi ini nilai dari tingginya ini. Berarti resultannya langsung saja ini kali ini per 2. Kan luas segitiga. Langsung kita lihat. Ya. Gaya-gaya yang bekerja arah vertikal apa saja? Ada Q2 pertama. Baru ada segitiga. Baru ada P sin 45 dan ada P sin 45. Q2 bekerja ke atas, jadi positif. Segitiganya bekerja ke bawah. Besarnya kita gunakan rumus luas segitiga, yakni setengah kali alas kali tinggi. Kan ini setengah. Oh iya, dia kan ke bawah jadi negatif. Setengah kali alasnya ini, tingginya ini. Sudah kita hitung sebelumnya. Baru ada negatif P sin 45 karena arahnya ke bawah, negatif. Baru ini juga arahnya ke bawah, jadi negatif P sin 45. Ya, yang akan kita hitung Q2. Berarti kita bisa sendirikan Q2 di ruas tertentu. Ya, kedua ruas boleh kita tambahkan sebesar ini. Kita tambahkan dengan ini, tambahkan dengan ini, tambahkan dengan ini. Sehingga tersisa Q2 di ruas kiri. Atau bisa kita tulis seperti ini. Ya, ini kan, ini bisa dikalikan jadi pangkat 2. Dan ini bisa dijumlahkan. Ya. Kemudian kita, ya ini bisa disederhanakan lagi. Seperti ini substitusikan nilai P-nya didapat seperti ini. Oke, dapat kita lihat ini adalah persamaan gaya dalam lintang untuk potongan 22. Kondisinya adalah dalam kuadratik atau pangkat 2. Ya, kita lihat persamaan ini mengandung nilai X, di mana nilai X itu, ini kalau kita sederhanakan ini, dia X2-nya akan berpangkat 2. Sehingga disebut kuadratik. Jadi kita harus tentukan sebentar lebih dari satu titik untuk menggambar bidang gaya dalamnya. Nah, di sini akan ditentukan dua titik, yakni di saat X2 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 7. Berarti kalau 5 di sini, 7 di batas antara segitiga dan persegi panjangnya. Oke, kalau X2 sama dengan 5 meter, langsung saja kita substitusikan nilai ini ke sini, ke persamaannya. Jadi ini
5 kurang 5 kan X2 sama dengan 5 meter, 5 kurang 5 0, berarti ini hilang, tersisa ini. Berarti Q2 sama dengan 70,711 kN. Selanjutnya, jika X2 sama dengan 7 meter, kita langsung substitusikan juga nilai 7 meter di sini. Ya, didapatkan hasil seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke perhitungan gaya dalam momen. Untuk hitung itu bisa menggunakan sigma momen di titik tertentu. Oke, dalam kasus ini kita akan dalam contoh soal ini akan ditinjau untuk momen di titik 2 atau di titik tempat potongannya. Digunakan asumsi perhitungan positif jika berputar searah jarum jam. Baik, kita lihat gaya-gaya apa saja menyebabkan titik 2 menyebabkan momen terhadap titik 2 atau menyebabkan titik 2 berputar. Yang pertama ada M2 itu sendiri, baru ada P sin 45 dan ada P sin 45. P cos 45 tidak menyebabkan titik 2 berputar. Demikian juga N2 dan Q2. Baik, kita lihat seperti ini. Oh iya, selain itu juga ada segitiga ini yang menyebabkan titik 2 berputar. Oke, kita lihat satu persatu. Mulai dari M2. Ya, M2 dia berputar secara jarum jam, berarti positif. Kemudian segitiga ini diwakili oleh resultan. Resultannya kita hitung menggunakan rumus luas segitiga, di mana rumus luas segitiga kita ketahui setengah kali alas kali tinggi. Iya, seperti ini. Setengah kali alas kan X2 kurang 5, kali tinggi, X2 kurang 5 kali 50 kN per meter. Jadi, ini besar resultannya. Kemudian jarak dari resultan ke potongan, berarti kalau segitiga kan jaraknya itu sepertiga dari alas ke arah siku-siku. Kalau ke arah yang bukan siku-siku 2/3 dari panjang alas. Jadi kalau ini panjang alasnya kan X2 kurang 5. Berarti jaraknya ke potongan sama dengan X2 kurang 5/3. Atau sepertiga dari X2 kurang 5. Oke. Baru ada juga P. Ada P sin 45. Dia berputar searah jarum jam, berarti positif. Jaraknya adalah jarak dari P ini ke potongan adalah sebesar X2 kurang 5. Iya. X2 kurang 5. Jadi kalau X2 sepanjang sampai sini misalkan, berarti jarak dari P ke sini adalah X2-nya kurang 5 meter. Kemudian untuk P yang ada di sini, P sin 45 dia berputar searah jarum jam, berarti positif. Jaraknya ke potongan adalah X2. Ya, jaraknya X2. Yang akan kita hitung adalah M2 ya. Jadi kita sendirikan, kedua ruas kita kurangkan dengan ini semua. Ini, dan ini, berarti ruas kiri tersisa M2, ruas kanan ada negatif. Ini bisa disederhanakan, 50 bagi 2, 25. Ada ini, dan ada ini. Dimana, ya, ini sudah disubstitusikan nilai P sin 45-nya sudah dihitung, ini juga P sin 45 sudah dihitung. Oke, kalau kita lihat di sini, bagian ini, jika kita buka dalam kurungnya, maka X2 akan dalam kondisi pangkat 3. Sehingga persamaan ini itu persamaan pangkat 3 karena memiliki nilai X dengan pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Oke. Baik.
Untuk menggambar berarti dia harus lebih dari 2 titik yang harus kita hitung nilai momennya agar didapatkan gambar yang baik. Tapi di sini yang akan ditampilkan untuk contoh perhitungan adalah untuk 2 titik. Ya, untuk X2 sama dengan 5 berarti kondisinya ada di sini. Di ujung segitiga bagian kanan, kita substitusikan nilai 5 meter ini di persamaan ini, seperti ini, sehingga didapat M2-nya sama dengan ini, minus 176,777 kN meter. Kemudian kita substitusikan untuk X2 sama dengan 7 meter, jika X2 sama dengan 7 meter berarti masukkan di sini 7 meter, 7 meter, 7 meter. Didapatkan hasil seperti ini. M2 sama dengan minus 384,861 kN meter. Baik. Ya, kalau begitu kita sudah selesai untuk potongan 2, selanjutnya kita ke potongan 3. Potongan 3 dia dipotong di sini. Jadi, boleh kita lihat, sebaiknya kita melihat free body kiri atau free body kanan. Oke. Nah, kan potongannya itu ada di sini. Kalau kita tinjau free body kiri, berarti kita akan bertemu dengan gaya-gaya ini. Sedangkan kalau kita tinjau free body kanan, kita bertemu hanya dengan ini. Berarti sebaiknya kita tinjau free body kanannya, teman-teman. Baik. Ya. Potongan 3. Oke, potongan 3 itu kita tinjau free body kanan, di mana X3 ini X3 dari 0 sampai 5 meter. Jalannya dari B ke A, berarti dari B sini 0-nya ke 5 meter. Oke, kita sudah menggambarkan free body-nya. Lalu kita sudah munculkan gaya-gaya dalamnya, yakni ini, semua diasumsikan dalam kondisi positif. Langsung saja kita hitung. Kita lihat gaya normalnya bekerja di arah horizontal. Gaya normalnya bekerja di arah horizontal. Langsung saja kita gunakan sigma gaya-gaya arah horizontal sama dengan 0. Yang bekerja arah horizontal adalah gaya normal, gaya dalam normal, dan ada ini. Jika diuraikan ke arah horizontal, yakni P cos 50. Jika asumsinya ke kanan positif, berarti ini keduanya negatif. N3 dan P cos 45. Seperti ini. Karena yang akan kita hitung N3, berarti kita sendirikan N3. Kedua ruas boleh kita tambahkan dengan N3. Ruas kiri ditambah N3 berarti tersisa ini, dan ruas kanan ditambah N3 ada N3 itu sendiri. Atau bisa kita tulis seperti ini. Ini ada kesalahan, ini N3. N3 sama dengan minus P cos 45. Kita substitusikan nilai P dan kita hitung, dikalikan dengan cos 45, didapat N3 sama dengan minus 35,355 kN. Tekan. Oke, berarti dari 0 sampai 5 meter, dari 0 sampai 5 meter ini, balok mengalami gaya normal tekan sebesar ini. Ya, dapat kita lihat ya, bahwa gaya P ini jika diuraikan ke arah horizontal, maka dia menekan balok. Jadi seharusnya dia memang didapat tekan gaya normalnya. Baik, selanjutnya gaya lintang, dia bekerja di arah vertikal. Berarti kita gunakan sigma gaya-gaya arah horizontal sama dengan 0. Yang bekerja arah horizontal adalah Q3 dan P jika diuraikan ke arah vertikal, maksud saya. Baik, kalau kita asumsikan positif ke atas, berarti Q3 positif, sedangkan P sin 45 negatif. Seperti ini.
Karena yang akan kita hitung adalah Q3, berarti kita sendirikan Q3, kedua ruas tambah dengan P sin 45, ruas kiri ditambah P sin 45, habis ini, ruas kanan tambah P sin 45 ada P sin 45. Berarti dapat kita tulis seperti ini. Baru kita substitusikan nilai P-nya berapa, dihitung, didapat hasil ini. Q3 sama dengan 35,355 kN, konstan. Oke, ini berarti dari 0 sampai 5 meter, balok ini mengalami gaya lintang sebesar ini. Sama nilainya, tidak tergantung nilai X. Baik, selanjutnya momen. Momen berarti kita boleh tinjau sigma momen di titik manapun. Di contoh ini akan ditinjau di titik 3, di tempat ada potongannya. Oke, ya kita langsung lihat saja. Gaya-gaya yang menyebabkan momen terhadap titik 3 ini, yang pertama ada M3 itu sendiri, kemudian ada P jika diuraikan ke arah vertikal. Kalau P uraikan ke arah horizontal, N3 serta Q3 itu tidak menyebabkan momen terhadap titik 3 ini, jadi diabaikan. Oke, kita lihat asumsi yang kita gunakan untuk perhitungan adalah positif jika berputar searah jarum jam. Ya, kita lihat M3 dia berputar searah jarum jam, berarti positif. Demikian pula P sin 45 dia berputar searah jarum jam, berarti positif. Di mana jaraknya dari P sin 45 ke potongan adalah X3. Berarti P sin 45 kali X3. Yang akan kita hitung adalah M3, maka kita sendirikan M3, kedua ruas kurangkan dengan P sin 45 kali X3. Ruas kiri dikurangkan dengan P sin 45 X3, habis ruas kanan dikurangkan dengan P sin 45 X3. Sehingga bisa ditulis seperti ini, di mana P itu kan sudah diketahui ya, di data soal 50 kN. Dari situ bisa kita dapat persamaan ini. M3 sama dengan minus 35,355 kN X3. Oke, dari sini kita lihat persamaan ini adalah persamaan yang linier. Dia memuat nilai X3, jadi berbeda-beda dari 0 sampai 5 meter. Dan X3 yang ada itu adalah pangkat 1. Jadi dia persamaannya linier. Kalau linier berarti kita tentukan 2 titik dan 2 titik itu kita hubungkan. Oke. Nah, kalau X3 sama dengan 0, X3 sama dengan 0 berarti ada di ujung sini ya, di B. Kita substitusikan X3 ini 0, berarti didapat M3, ini M3 teman-teman, ada kesalahan, sama dengan 0. Iya. Berarti tidak terjadi gaya dalam momen di ujung bebasnya. Kalau kita masukkan X3 sama dengan 5 meter, oke, ini 5 meter, didapatkan M3 sama dengan minus 176,777 kN. Oke, kalau kita gambarkan sebentar, berarti dari 2 titik ini tinggal kita hubungkan saja kedua titik dengan garis lurus. Baik. Kita sudah menghitung untuk ketiga potongan, berarti tinggal kita gambarkan bidang gaya dalamnya. Oke. Ya, ini adalah perhitungan-perhitungan yang kita sudah buat tadi. Untuk gaya normal itu N1-nya sebesar ini, N2-nya sebesar ini, dan N3-nya sebesar ini. Ya, kalau secara sederhana boleh kita lihat bahwa dari sini ke sini, dari 0 sampai 5 meter, itu terjadi tekan akibat ini, P dan P ini. Sedangkan kalau dari 5 meter sampai 10 meter, dia mengalami tekan hanya oleh ini. Jadi setelah di potongan N3 itu jadi berbeda nilainya. Sedangkan kalau dari sini sampai sini sama besarnya akibat ini dan akibat ini.
Baik, untuk gaya lintang untuk potongan satu yang ada di sini linier dengan hasil seperti ini. Ya, linier kan 2 titik bisa kita tentukan agar tinggal disambung. Sedangkan untuk potongan 2 di bagian segitiga ini persamaannya kuadratik. Ya. Dan di potongan 3 itu konstan. Untuk momen di potongan 1 dia kuadratik. Kemudian potongan 2 dia pangkat 3 seperti ini. Dan untuk potongan 3 dia linier. Oke, mari kita gambar dan gaya dalamnya mulai dari gaya normal. Oke, gaya normal berarti negatif. Dari sini ke sini besarnya sama. Dan dari 0 sampai 5 meter besarnya sama, dari 5 sampai 10 meter besarnya berbeda, jadi seperti ini. Negatif ya, berarti dia mengalami tekan. Kemudian untuk gaya lintang, oke, kita lihat untuk potongan satu linier ya, berarti kita tentukan saja di 2 titik, kalau di sini di awal, X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 meter. Dari situ kita hubungkan dengan garis lurus. Baru di potongan 22 dia berbentuk kuadratik. Dia berbentuk kuadratik. Berarti kita harus tentukan beberapa titik, baru kita hubungkan. Ya, kalau kita menggunakan Microsoft Excel akan lebih mempermudah. Atau aplikasi bantuan menghitung lainnya. Oke, ini untuk X2 dengan 3 meter di sini atau sama dengan ini. Iya, kalau dalam perhitungan tadi kan kita hitung 5 meter dan 7 meter. Karena kita tinjau dari B ke A. Oke, sedangkan untuk di Q3 dia nilainya konstan, berarti sama. Sama sepanjang 5 meter sampai 10 meter. Dengan besar ini. Oke, kita sudah menggambarkan bidang gaya dalamnya. Lanjut untuk momen. Ya, mulai dari potongan satu-satu berarti kuadratik. Dia kuadratik seperti ini. Baru di potongan 2 dia pangkat 3. Pangkat 3. Baru di potongan 3 dia linier. Ya. Seperti ini teman-teman. Tentu untuk gambar ini harus banyak titik yang dihitung. Agar lebih baik gambar yang dihasilkan. Oke, kalau kita lihat momen maksimumnya dia terjadi di ujung ya. Di peletakan, di bagian peletakannya. Semakin ke jepit bebasnya nilainya semakin kecil. Demikian juga ini untuk gaya lintang. Iya. Ini untuk kasus ini ya. Ini ada kesalahan, seharusnya peletakan jepit bebas.